Tunggu, kok ini tes. Oh, recording lagi ya. Nah, yang ketiga, promosikan bisnis lokal. Jadi kalau kita punya bisnis offline, nah kita bisa pilih iklannya, trafficnya ini, promosikan bisnis lokal. Jadi nanti iklannya akan tayang ke orang-orang yang lokasinya berada di sekitar bisnis kita. Atau ini sales, kalau sales misalkan get more message, jadi supaya orang ngirim pesan ke Facebook kita ya, di inbox, atau ini mendapatkan prospek. Jadi kita pilih salah satu dulu, misalkan saya akan pilih yang ini, promote your page misalkan. Klik. Nah, berikutnya, kecil nih. Nah, ini ad kreatifnya. Ad kreatifnya kita bisa gunakan post yang ada, postingan yang sebelumnya, atau kita bikin baru di sini. Kita kasih apa caption iklannya apa ya di sini. Terus di bawahnya juga kita bisa upload gambar baru nih, ada upload new. Kita pilih gambarnya. Terus labelnya apa? Nah, ini labelnya karena tadi tujuannya adalah mempromosikan fanpage ya. Jadi tombolnya itu like supaya orang banyak yang nge-like akun fanpage kita ya. Jadi tombolnya ini. Kalau misalkan tadi kita pilih tujuan yang lain, tombolnya nanti beda lagi. Terus sama kayak di Instagram tadi ya, kita pilih audiensnya. Siapa sih yang akan kita targetkan di iklan ini? Nah, jadi orang-orang yang kita pilih melalui targeting. Jadi kita bikin audiens yang baru dulu. Atau kita juga bisa targetin orang-orang yang sudah nge-like fanpage kita ya. Tapi kalau tujuannya tadi supaya orang yang nge-like, percuma ya kalau kita pilih audiensnya orang-orang yang sudah nge-like fanpage kita. Maka saya pilih yang ini, audiensnya orang yang kita pilih. Sama seperti di Instagram tadi, jadi kita bisa pilih jenis kelaminnya, ya, terus umurnya berapa sampai berapa, kemudian lokasinya. Ini lokasi kita bisa kasih beberapa kota sekaligus, misalkan Jakarta, atau kalau kita mau targetin di wilayah lain, misalkan di Maluku gitu ya. Nah, bisa juga ya. Terus ini detail targetingnya, nah ini kita bisa browse ya. Kira-kira ada pilihan apa lagi sih? Ini ada dari sisi pendidikan ya. Level pendidikannya apa? Apakah dia universitas ya, mahasiswa, atau sekolah menengah atas, atau dokter gitu ya. Tapi kayak kalau pendidikan orang Indonesia suka ngisinya nggak benar ya, nggak pendidikan aslinya. Atau relationship, misalkan kita mau iklan untuk orang-orang yang lagi jomblo gitu ya, kita pilih yang single. Sini ada. Terus interestnya, nah ini ada bisnis atau industrinya apa ya. Tuh. Jadi target marketnya tergantung ya, kita produknya apa. Ini karena temanya tentang ulang tahun ya, saya coba deh. Temanya tentang ulang tahun, jadi saya akan cari orang-orang yang suka dengan resep masakan. Karena isinya ibu-ibu, target marketnya adalah ibu-ibu ya. Jadi targetingnya saya pilih resep masakan. Ya. Jadi orang-orang yang tertarik dengan resep masakan, nah itu karena biasanya itu pasti ibu-ibu. Itu contoh aja ya. Nah kalau sudah, kita back, sorry back bukan di close. Nah di sini ada audience definition. Lihat di sini, oh warnanya merah. Kalau warna merah berarti cakupan audiensnya terlalu kecil, kurang. Ya. Jadi harus kita ubah lagi. Mungkin wilayahnya kita tambahin ya. Karena kalau tadi saya pilihnya Maluku dan Jakarta yang suka dengan resep masakan, tadi saya lupa ya milih ininya apa? All. Nah, itu terlalu kecil. Jadi kita harus ubah dulu audiensnya sampai di sini ada warna merah atau hijau. Minimal hijau lah.
cukup. Ini kalau resep masakan saya hapus, ini berubah jadi hijau. Karena tadi interestnya terlalu kecil, ada resep masakan, mungkin saya bisa tambahkan interest yang lainnya ya. Jangan cuma satu interestnya, supaya di sini jumlah audiensnya lebih besar. Oke, save audience. Nah, di bawahnya kita mau pasang iklannya mulai dari tanggal berapa, selama berapa hari ya. Nah, jangan juga ini kita jalankan seterusnya. Kalau seterusnya, nanti tagihannya, kalau kita lupa kadang-kadang tagihannya bisa bengkak kalau seterusnya. Jadi kita target misalkan seminggu lah. Terus dari budget hariannya berapa? Ya, ini misalkan 70.000. Ini bisa saya perbesar lagi ya. Jadi ini kalau diperbesar maka jumlahnya, ini estimasi ya menurut si Facebook ini. Jadi jumlahnya iklannya bisa menjangkau 5.000 sampai 14.000 orang. Dengan orang yang nge-follow atau nge-like itu antara 148 sampai 420. Ini per hari. Nah, ini total budgetnya berapa, terus pajaknya berapa, totalnya berapa. Jadi sebenarnya hampir sama sih iklan di Facebook sama di Instagram ya, karena dia masih satu grup. Dan untuk iklannya pun kita pilih targetingnya berdasarkan tadi demografi, lokasi, dan interest. Itu kalau iklan yang di Facebook ya. Tapi kalau yang di Google ini kayaknya Google saya di ban nggak ya? Anda tidak memiliki. Oke. Saya lupa nih akun Google saya mana ya. Nah, kalau di Google sih nanti kita tentukannya bukan berdasarkan demografinya ya, tapi kita pilih kata kuncinya. Kita mau iklan kita muncul dengan kata kunci apa. Kira ini saya kasih contoh singkatnya saja ya. Oke, jadi ini saya sudah daftar di Google Ads. Terus ada buat kampanye baru atau iklan baru. Nah, tujuannya apa? Sini ada penjualan ya, prospek, traffic situs. Oke, saya pilih salah satu, misalkan penjualan. Ups, oh ini saya nggak punya. Guys, keluar. Oke lah, yang gampang saya traffic situs deh ya, supaya orang datang ke website saya. Lanjutkan. Nah, terus jenis kampanyenya di bawah search ya. Kalau defaultnya orang milihnya search supaya iklannya muncul di Google Search. Bisa pilih search. Bisa juga video ya, tapi kalau video kita harus siapkan iklan yang bentuknya video. Jadi saya pilihnya search. Saya cepetin aja. Terus websitenya apa? Kita masukin alamat websitenya, https wahyupramusinto.com. Nama kampanyenya bebas ya. Saya lanjutkan. Saya lanjutkan juga. Aduh, ini baru nih. Kemudian di sini ada, oh ini, pilihan jaringan. Kita ingin iklan kita hanya muncul di Google saja, mesin mencari Google saja ya. Atau muncul juga di website-website yang memasang iklan Google Ads. Nah, ini bebas ya mau dipilih yang mana. Terus negaranya mau di mana lokasinya? Ya berarti saya harus pilih Indonesia ya. Pilih Indonesia. Kemudian bahasanya bahasa Indonesia. Nah, kata kuncinya di sini nih. Kata kuncinya. Next. Berikutnya kita masukin kata kunci. Nah, ini. Kita mau ada di Google untuk kata kunci apa? Misalkan biasa pembuatan website, biasa buat website murah. Kita tuliskan semua kata kuncinya.
Oke. Terus kita tentukan judulnya. Ini judulnya. Karena iklannya kan bentuknya teks. Kalau di Google Search biasanya bentuknya teks. Nah, ini kita pilih judulnya apa nih yang mau muncul di iklan nanti. Kemudian deskripsinya. Ini ada banyak. Jasa pembuatan website. Membuat website bisnis. Kira tiga ya, minimal tiga judulnya. Jasa buat website murah. Deskripsinya juga sama ya. Kita pilihkan minimal dua. Anda butuh jasa website, hubungi kami. Kami berpengalaman membuat website. Contohnya aja ya. Next lagi. Nah, terus masukin anggaran hariannya berapa. Target kita. Nah, ini diblokir. Oke, ini akun saya kena blokir. Dan nanti anggarannya sudah ditentukan. Nanti berikutnya iklan kita misalkan sehari 100.000. Nah, ini kita konfirmasi lagi udah benar atau belum. Nanti iklannya bisa tayang di Google. Jadi kalau di Google Ads itu kita tentukannya kata kuncinya. Kita ingin website kita muncul di Google untuk kata kunci apa. Dan kita hanya akan bayar pada saat iklan kita diklik oleh pengunjung. Ya, kalau nggak diklik, kita nggak perlu bayar. Jadi kalau saya cari jasa pembuatan website ya, nah ini ada bersponsor nih. Ini kalau saya klik, nah dia bayar nih si dmplus.id ini juga. Tapi kalau nggak diklik, cuma muncul berkali-kali, dia nggak bayar. Ya itu si iklan Google dan Facebook ya. Mungkin kalau lebih detailnya nanti bisa dicoba sendiri karena waktunya nggak cukup. Ya, terima kasih Pak Wahyu. Iya, sama-sama. Baik, Bapak Ibu peserta lainnya, mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Oh iya, ada yang nanya tugas nih, Bu. Ya, kalau di chat itu banyak diskusi tentang tugas, Pak. Eh, Linknya atau gimana? nah, jadi saya jelasin tugas yang sesi 4 dulu ya, Bu ya. Sesi 4. Oke, boleh, Pak. Oke, tugas sesi 4. Ya. Dalam melakukan kegiatan digital marketing, kita dituntut untuk harus memiliki target audiens. Ya. Jadi tergantung tadi produknya apa, maka kita bisa tentukan audiensnya siapa. Nah, tentukan target audiens untuk konten yang akan dipublikasi melalui akun sosial media. Jelaskan. Yang pertama, nama bisnisnya apa? Tidak terbuka, Pak. Tidak terbuka kah? Slide-nya belum kelihatan, Pak. Wah, tunggu. Agak ya. Share screen. Apakah ini kelihatan? Ya, sudah, Pak. Oke, Sudah, Pak. tadi salah share ya. Oke, saya ulangin. Jadi dalam melakukan kegiatan digital marketing, kita harus punya target audiens ya, atau target market. Nah, untuk bisnis kan tergantung bisnisnya, maka target audiensnya akan berbeda-beda. Tentukan target audiens untuk konten yang akan dipublikasikan melalui sosial media. Ya, jadi jelaskan nama bisnisnya. Misalkan punya brandnya apa ya? Sebutkan nama brandnya. Jenis bisnisnya, misalkan jual makanan atau jasa kelola Instagram. Itu jenis bisnisnya. Jadi kategorinya apa ya? Nah, username akun ini karena tadi kan di tugas yang ketiga kita bikinnya Instagram ya. Berarti ini username Instagramnya aja ya. Username Instagramnya apa? Kemudian URL Instagramnya, jadi tuliskan instagram.com/apa. Nah, tuliskan target audiensnya. Tadi mencakup jenis kelaminnya ya, umurnya, lokasinya, sama kira-kira si audiens ini minatnya apa. Ya, oh, kalau orang-orang yang tadi jasa kelola akun Instagram, bisa jadi audiensnya tentang bisnis online gitu ya, target marketnya.
Nah, alasannya apa? Kenapa sih milih target marketnya itu? Ya, jadi jelasin ya satu kalimat, dua kalimat cukup lah. Jadi itu tugas yang keempat, dikirimkan di PDF ya, di PDF, terus kirim file jawabannya ke kampus UKM paling lambat hari ini jam 23. Kalau tadi tugas ketiga jam 22, ini tugas 4 jam 23. Beda 1 jam. Tapi tugas yang keempat lebih mudah nih sepertinya ya. Oh iya, Bapak Ibu pokoknya ngasih PDF-nya yang simple aja, langsung to the point aja ya. Karena waktu itu pernah ada yang ngirim jawabannya bentuknya portofolio bisnisnya. Jadi saya mau cari ini jawaban target audiens yang mana. Saya harus nyari dulu, scroll dulu. Karena dia kirimnya beberapa halaman ya. Jadi langsung to the point aja, seperti ini. Pak Oke, Wahyu, silakan. Pak Wahyu Iya, mau kasih tahu Pak. iya, Halo, ya iya itu Ibu. Ya, Ibu Debbie, silakan Ibu. itu di eh, apa di kampus UKM itu tidak bisa kita kirimkan bentuk file PDF. Itu hanya bentuk link. Iya, betul. Untuk upload Jadi, tugas itu hanya bentuk link, jadi tidak bisa PDF. ya, jadi di kampus UKM sekarang nggak bisa langsung ngirimin file PDF-nya ya. Jadi Iya, Ibu bikin dulu PDF-nya, terus PDF-nya di-upload ke Google Drive. Ya, nah nanti Google Drive-nya dikirimkan di kampus UKM. oke. Ya, Seperti itu. terima Nah, kasih. jangan lupa dipastikan juga untuk filenya ya, itu jauh sifatnya publik, jangan di private. Jadi semua orang bisa melihat. Iya. Ya. Karena kemarin sempat ada beberapa yang ngirim jawaban ke saya, tapi ke kampus UKM ya, tapi begitu dibuka nggak bisa. Entah linknya salah atau filenya di private sehingga saya nggak bisa buka filenya. Seperti itu. Baik, Oke. Ibu Debbie, sudah diterima ya. Berikutnya masih ada pertanyaan lagi nih Pak dari Ibu Devi Sofia. Ibu Devi Sofia, kami persilahkan. Iya, Pak Wahyu mau nanya, itu tadi yang diminta URL akun URL untuk akun. akun sosial media atau website atau apa, Pak? Instagram aja Pak, Bu. Oh, Instagram. Instagramnya aja. Ngikutin tugas 3 kan tadi tugas 3 Instagram ya linknya ya. Iya, Ya, oke. tugas 4 Instagram aja nggak apa-apa. Oke, makasih, Pak. Iya. Pak, tolong tampilkan lagi slide tugas sesi 3. Oh, filenya ada di ini kan ya, kampus UKM ya. Belum ada tadi terakhir, Pak, tugasnya di kampus UKM. Yang sesi 3 atau 4, Bu? Yang belum ada. Yang sesi 4. Sesi 4. Panitia di mana ya, kampus UKM? Oh, ini mau di screenshot dulu tugasnya. Takutnya ada yang enggak. Ya Pak, mau di screenshot. Screenshot dulu aja ya. Atau saya share di ini di chat nih ya. Iya, Pak, tolong kirim di chat aja, Pak, Saya screenshotnya, Pak. share di chat ya untuk tugas 3 sama 4 ya. Oke, tugas 3 dan 4-nya sudah saya share di kolom chat. Pak, nanya Pak. Iya, Bapak Ibu Sri ya? Ya Pak, kalau di Google Drive itu langsung dari Word aja, nggak usah PDF, bisa kan Pak? Langsung dari Google Doc aja gitu maksudnya ya? Iya, Hmm, soalnya bikinnya di HP. boleh aja sih Bu. Yang penting itu bisa saya buka. Bisa Gitu sih Pak, ya. udah dicoba. Udah dicoba Kan ya? dari linknya di Word dulu, terus baru di Google Drive. Oh gitu, oke, nggak apa-apa deh. Makasih Pak. Iya, sama-sama Ibu. Mungkin masih ada pertanyaan lagi dari Pak Nurdianto dengan Ibu Amelia. Pak Nurdianto, kami persilahkan Bapak. Terima kasih Bu. Pak Wahyu,
saya mau bertanya masalah Instagram Ads, Pak. Iya, Pak. Itu Silakan. kalau misalkan kita ngiklan pakai Instagram Ads, itu nanti kita dapat ada reportnya nggak? Bisa lihat nggak? Misalkan efektivitas untuk pengiklanannya gitu. Biar kita kan bisa ngukur juga kita apakah di situ bisa bisa efektif atau boncos nantinya gitu, Pak. Wah, oke. Baik, udah Pak, cukup Pak. Izin jawab ya Pak ya. Ya, siap, Pak. Ya, untuk Instagram Ads ya, nanti pada saat iklannya sudah berjalan, itu kita bisa langsung lihat reportnya dari aplikasi Instagramnya Pak. Jadi langsung real time. Jadi misalkan saat ini udah berapa kali orang yang ngelihat gitu ya, berapa yang nge-like, itu bisa dilihat Pak statistiknya. Langsung Oh, kelihatan. bisa dicek di Instagramnya gitu, Pak. Iya, bisa langsung dari aplikasi Instagramnya Pak, ada menunya buat lihat. Baik, Ibu Amelia, kita persilahkan. Terima kasih. Begini Pak, ini bertanyanya agak kembali ke depan tadi materi tentang kompetitor. Nah, produk saya memang saat ini saya lebih concern ke pekerjaan saya yang satunya. Saya sudah agak jarang memproduksi produk saya ini karena apa? Kompetitornya itu harganya lebih murah nih Pak. Nah, saya tidak mungkin membuat harga seperti itu karena memang ada beberapa kelebihan dari produk saya. Nah, untuk hal-hal seperti ini, cara mengatasinya bahwa produk kita punya beberapa kelebihan itu mungkin bisa dijelaskan kiat-kiatnya. Terima kasih. Oke, baik Bu. Ya, sekarang kita suka lihat ya barang-barang yang harganya lebih murah gitu ya. Bahkan kalau dipikir dari ongkos produksinya pun nggak masuk akal. Nah, tadi kalau di materi yang keempat tadi ya, untuk mengatasi itu kita jelaskan manfaatnya. Ya, apa manfaat produk kita dan apa kelebihan produk kita dibandingkan dengan kompetitor. Ya, misalkan kalau apa ya, mungkin kandungan apanya lebih tinggi gitu ya, vitaminnya lebih banyak. Nah, itu bisa seperti itu. Jadi kita tampilkan kelebihan-kelebihan produknya sih, Bu. Nah, kalau nggak seperti itu, kita bakal kalah ya. Customer kan sekarang juga pastinya mereka cari yang harganya lebih murah. Jadi tergantung target marketnya sih ya. Kalau misalkan target marketnya emang menengah ke atas, mereka kadang-kadang nggak cari harga yang murah, tapi cari barang-barang yang berkualitas. Kita juga bisa kasih testimonial ya orang-orang yang pernah beli produk kita, terus dibilangnya puas, produknya bagus, itu bisa kita posting di Instagram ya, atau kalau kita jualan di marketplace juga itu bisa kita masukkan ke produknya, ke postingan di produknya. Mungkin caranya seperti itu, Bu Amelia. Oke, terima kasih Pak. Iya. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Ini ada yang bilang belum bisa buka. Masih ada waktu beberapa menit lagi sebelum acara ini kita akhiri. Oke, ini ada yang bertanya terkait tugas nih, Bu ya. Ya, oke, boleh Pak. Pak, tugas 4 itu Instagram atau Facebook. Jadi karena tadi di tugas kita, tugas yang ketiga tentang Instagram, maka tugas 4 tentang Instagram juga nggak apa-apa. Jadi biar nggak bikin akun baru ya. Jadi target audiens di Instagram. Linknya pun boleh disertakan link Instagramnya. Satu lagi Pak Wahyu tadi ketinggalan. Iya, Ibu. Pertanyaan ini. Mohon Iya, izin, Ibu. Silakan Ibu. Iya, silakan Ibu. Iya, saya mendengar di Kominfo kan akan melarang apa namanya sosial media untuk bertransaksi langsung. Itu maksudnya gimana ya? Oke. Baik, saya coba jelasin Ibu. Jadi kalau yang biasa disinggung ya oleh mereka itu adalah si TikTok ya. Jadi kalau di TikTok itu kan mereka terdaftarnya sebagai sosial media.
Ya, dimana kalau sosial media harusnya nggak boleh langsung jadi e-commerce ya, langsung belanja di situ. Nah, si TikTok ini kan mereka sosial media, tapi mereka ada keranjang belanjanya. Nah, kita bisa langsung order di situ. Nah, itu yang nggak boleh. Beda halnya sama si Facebook. Facebook kita bisa promosi produk kita di Facebook, tapi untuk belanja kita nggak bisa langsung dari Facebook ya Bu ya. Kita mungkin diarahkan ke marketplace dulu atau melalui WhatsApp. Nah, jadi yang dipermasalahkan itu si sosial medianya sama e-commerce langsung digabungin. Harusnya izinnya mungkin terpisah gitu Bu, tidak digabung seperti itu. Gitu ya. Jadi melanggar izin gitu ya maksudnya. Iya, kalau yang saya tangkap sih dia melanggar izin. Izinnya buat sosial media, tapi kok buat e-commerce juga gitu. Iya Pak, terima kasih Pak Wahyu. Iya Ibu, sama-sama. Baik, Pak Wahyu, mungkin ada satu pertanyaan dari meeting chat dulu yang akan saya bacakan. Dari Bapak Oh Muhammad iya. Hidayatullah. Izin bertanya Pak Wahyu terkait Google Ads ketika ada yang mengklik iklan kit, apakah kita mendapat keuntungan uang seperti halnya di YouTube, Pak? Oke. Nah, jadi kalau di Google itu ada dua ya, Google Ads sama Google AdSense. Beda, kalau Google Ads itu kita sebagai pemilik produk, kita iklanin produk kita di Google. Karena kita sebagai pemilik produk, ketika ada orang ngeklik iklan kita harus bayar. Kita yang ngeluarin duit, ya kalau di Google Ads. Beda halnya sama Google AdSense. Ini yang biasa orang punya YouTube ya, punya website, itu dapetin uangnya dari Google AdSense. Jadi kita daftar di Google AdSense itu gratis. Nah, cuma ada syaratnya kan ya. Kalau di YouTube misalkan subscribernya minimal 1.000, terus jam tayangnya minimal 4.000 kalau nggak salah, 4.000 jam. Nah, kalau kita sudah daftar di Google AdSense, nah nanti setiap kali ada iklan yang tayang di YouTube atau di website kita akan dapat uang. Ya, jadi beda Google Ads sama Google AdSense. Itu dua hal yang berbeda. Yang satu kita ngeluarin uang, yang satu kita dapetin uang. Nah, gitu Oke, ya, Bapak Pak. Wahyu. Jelas ya. Dengan Bapak Febrian, kami persilahkan untuk bertanya kepada Pak Wahyu langsung. Baik, makasih ya Bu. Pak Wahyu izin tanya Pak, untuk mengetahui jadwal postingan yang tepat Pak terhadap produk minuman itu seperti apa Pak ya? Kalau boleh diinfokan Pak, terima kasih atas ilmunya ya. Oke. Jadi kalau secara umum ya Pak ya, itu postingan yang tepat itu pertama di pagi hari sekitar jam 7 ya, jam 8 pagi gitu ya. Atau di siang hari pada saat orang-orang jamnya makan siang, atau di malam hari pada saat orang istirahat. Nah, itu secara umum, Pak. Nah, kalau khusus untuk produk minuman, mungkin bisa coba di riset dulu, Pak. Jadi kita coba ya posting di beberapa jam yang berbeda. Nah, nanti dari situ kita baru bisa lihat analisanya. Oh, ternyata postingan di jam 1 siang misalkan, itu jumlahnya yang ngelihat iklannya lebih banyak dibandingkan jam lainnya. Jadi itu Pak, kita harus riset sih Pak kalau untuk produk-produk yang tertentu ya Pak ya, untuk lebih pastinya. Makasih ya Pak Wahyu. Iya Pak. Oke, baik. Masih ada yang bertanya Pak Wahyu, masih ada waktu juga. Dengan Bapak Eko Kuncoro, kami persilahkan Pak Eko. Ya, izin bertanya, Pak Wahyu. Halo? Iya Pak, iya Pak. Ya Silakan Pak, Pak. silakan Dengar Pak. saya. Ya. Ini soal iklan. Kan saya pernah mau nyoba juga itu yang Facebook Ad. Cuman kan nilainya lumayan juga ya, sehari itu 70 ribuan kalau nggak salah. Dia paket 3 hari ya, paket 3 hari 70 ribu apa ya. Nah, Hmm. kalau untuk barang kebutuhan pokok gitu, ada saran nggak Pak? Kita bagusnya itu pasang iklan ini apakah di akhir pekan atau memang di hari apa gitu Pak, berdasarkan pengalaman Bapak, biar kita ya kita kan, saya UMKM yang baru mau mencoba gitu kan, karena kalau nggak pakai iklan ini kayaknya kurang ini dia, kurang menjangkau gitu Pak. Hmm. Sih, Pak. Oke, izin Pak, untuk bahan pokoknya apa ya Pak ya? Saya produksinya garam Pak, garam dapur. Garam dapur, oke. Ya. Nah, kalau kita lihat Pak, karena tidak semua produk cocok buat diiklankan ya Pak ya. Bagi produk-produk yang marginnya rendah Pak. Misalkan saya nggak tahu Bapak jualan garam untungnya berapa nih untuk satu pak misalkan ya Pak ya. Ya. Nah, kalau misalkan untungnya kecil, kita pasang iklan, berarti kita bisa rugi, Pak.
ya kan? Hmm. Karena satu kali orang lihat iklan itu belum tentu beli. Mungkin dari 100 orang yang ngelihat iklan kita, nah yang beli misalkan 10 orang gitu Pak ya. Target saya bukan apa dia check out Bukan. enggak, cuman hanya Oh, untuk mempromosikan brand saya. Jadi orang lebih banyak oke. kenal karena persaingannya kan ketat nih, banyak merek lain juga. Maksud saya eh jadi lebih ke tujuannya untuk mengembangkan orang kenal sama brand saya dulu sih gitu, Pak. Kalau check outnya mah bisa nantilah ibaratnya gitu. Jadi nggak terlalu peduli sama keuntungannya berapa gitu Pak sekarang ya. Ya, cuman lebih ke eh apa ya, orang atau rumah tangga ini tahu dulu nih merek saya gitu. Oke. Jadi kalau buat iklan di Facebook, pertama kita kenalin audiensnya dulu. Nah, si yang butuhin garam ini kira-kira siapa ya Pak ya? Nah, kan terus nanti kan iklannya kan kita bisa kalau kita pilih 3 hari ya, itu Minimal 3 kita hari soalnya, Pak. oke minimal 3 hari ya. Tapi Ya, Facebook. oke minimal 3 hari. Saya lupa waktu itu kayak saya pernah 2 atau 1 hari malah pernah ya. Kan minimal dia sekitar di angka $1 lah Pak atau 15 ribuan ya Pak ya 1 harinya itu. Nah ini biasanya sih kalau lihat harinya hari apa untuk lebih tahu pastinya sih kita coba-coba dulu Pak karena kebanyakan orang iklan itu coba dulu dites dulu Pak. Kalau saya pasang hari Senin sampai Rabu misalkan berapa orang yang ngelihat. Kalau di hari lain ya dengan audiens yang sama itu yang ngelihat berapa orang. Nah dari situ baru ketahuan oh ternyata yang lebih efektif itu di hari ini. Karena beda produk ya beda juga ya perlakuannya Pak ya. Oh gitu ya. Ada Mm-mm. syarat nggak, Pak? Mungkin kalau apakah weekend itu lebih bagus daripada hari kerja gitu? Nah itu saya belum sampai riset ke situ sih Pak. Oke, Belum sampai detail ke situ. oke nggak apa-apa. Makasih Pak ya. Iya sama-sama Pak. Baik, mungkin satu pertanyaan lagi ya Pak Wahyu ya. Dari Bapak Iya. Angga Febrian, kami persilakan Bapak Angga. Ya, makasih Bu. Mau nanya Pak, kan biasanya kalau iklan itu kan kalau tujuannya traffic, kan dia ke WA atau ke landing page. Nah, saya udah pernah nyoba dua-duanya, tapi kalau menurut pengalaman Bapak, lebih efektif mana ya kalau kita penjual retail? Apakah kita menggunakan landing page atau landingnya itu ke WA? Itu yang pertama Pak. Yang kedua adalah biasanya kalau orang yang orang awam baru mau mengiklan kan nggak mungkin kita jelaskan oh ini Pak dapat CTR apa CPR apa itu istilah-istilah itu. Nah biasanya kalau orang UMKM itu biasanya yang mereka butuhkan hasil ketika beriklan itu apa ya Pak? Apakah banyaknya traffic atau apa gitu? Karena ini yang saya tekanin yang pilihan traffic itu Pak kan ada WA atau landing page itu Pak. Makasih Pak. Oke baik. Jadi kalau menurut saya Pak pilihannya ke WA atau ke landing page, saya lebih milih ke landing page. Kenapa? Karena kalau target kita ke landing page, di landing page kita itu ada informasi terkait produk ya. Kemudian kita kasih tahu juga kelebihannya apa. Nah, dari landing page baru nanti ada tombol untuk masuk ke WA. Jadi customer yang masuk ke WA itu benar-benar customer yang udah tahu tentang produk kita. Ya, beda halnya kalau kita langsung larikan ke WA. Karena kan kalau iklan di Instagram biasa captionnya sedikit lah Pak ya. Nggak sebanyak di landing page. Jadi orang langsung larikan ke WA. Kita kadang harus nanya dulu, mau beli apa? Atau kadang-kadang mereka nanya dulu produknya ini jualannya apa? Kelebihannya apa? Bisa kirimin foto produknya nggak? Gitu Pak. Iya, Jadi iya kalau Pak. menurut saya lebih bagusnya ke landing page dulu. Nanti ada tombol CTA-nya ke WhatsApp. Gitu ya. Oh iya. Makasih Pak. Iya, sama-sama. Nah, kalau yang UMKM mereka butuhnya ketika beriklan ya. Nah, kalau UMKM itu pengennya ketika beriklan pasti menghasilkan untung ya Pak ya. Jadi biasanya gini, harus ada perbandingan. Sebelum beriklan itu ininya berapa, penjualannya berapa atau keuntungannya berapa. Nah, sesudah beriklan naik nggak keuntungannya. Nah, dilihatnya sih yang paling enak dari situ Pak ya. Karena kalau trafficnya banyak tapi nggak ada yang beli, kayaknya mereka juga kok boncos gitu kan Pak, bilangnya pasti boncos. Iya. Padahal di situ kan tertulis ya tujuannya traffic supaya trafficnya naik.
Menurut saya itu, Pak. Oke Pak, makasih Pak. Iya, sama-sama. Oke, baik Bapak Ibu peserta capacity building kelas digital marketing. Untuk sesi keempat ini sepertinya sudah cukup Pak ya? Belum Cukup, ada Ibu. pertanyaan lagi. Sudah cukup ya untuk tugas itu sudah beberapa diskusi di chatting room ya. Tugas itu Instagram Pak ya, baik yang masih nanya ini Facebook atau Instagram gitu. Iya, Instagram tugas Pak ya. yang keempatnya Oke. Instagram. Terus Oke, Instagram ini masih ada yang bertanya. Oke. Baik, Bapak Wahyu, kami ucapkan terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Nanti kita masih sama-sama, ada Ibu. foto sesi bareng ya, foto bareng Coba. untuk dokumentasi pada sesi keempat ini. Kami ingatkan lagi kepada Bapak Ibu untuk mengisi post-test melalui akun kampus UKM masing-masing. Dan bagi peserta yang belum melakukan registrasi, silahkan lakukan registrasi untuk bisa mengikuti sesi kelima untuk besok hari tanggal 30 September 2023 pada pukul 8.30 WIB. Kemudian tidak lupa lagi kami informasikan kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti seluruh training yang terdiri dari 6 sesi, mengikuti pretest dan post-test di setiap sesinya, serta menyelesaikan seluruh tugas yang diberikan dan harus memperoleh nilai minimal 60 untuk masing-masing tugas. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian diharapkan untuk menyelesaikan tugasnya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh narasumber kita. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan melakukan foto sesi keempat ini ya Ibu Bapak untuk dokumentasi. Kami persilakan Bapak Ibu untuk menyalakan kameranya. Ada 7 slide Bapak Ibu. Oke, slide pertama kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, kita masuk slide kedua. Oke, 1, 2, 3. Kita masuk slide ketiga. Slide ketiga ini kita mulai lagi. Terima kasih Bapak Ibu untuk nyalakan kameranya ya. 1, 2, 3. Kita masuk sesi masuk berikutnya ke slide keempat. Agak banyak ya karena pesertanya alhamdulillah banyak. Oke, kemudian kita masuk slide kelima. Bapak Ibu mohon on-cam kamera. Oke, slide ke-6. Slide terakhir. Slide 7. Baik Bapak Ibu sekalian, sesi dokumentasi untuk foto bersama, sesi keempatnya telah dilakukan. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu peserta yang telah mengikuti kelas sesi keempat Capacity Building kelas Digital Marketing batch 2 tahun 2023. Terima kasih sekali lagi untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian. Saya, Walwindra Putri, dan seluruh pembicara dan panitia mohon pamit undur diri. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Warwin, terima kasih Bu Terima Bayu. kasih Bu Terima Warwin. kasih Pak Wahyu Terima atasnya. kasih.